hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Kiki dan Tito sudah menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis untuk sekolah besok. Tito sudah masukin pensil warna ke dalam tas, Pak. Ibu guru bilang, besok kami akan mewarnai gambar. Bagus, Tito. Kalau sudah disiapkan sejak sekarang, kamu bisa lebih tenang. Jangan saat mau berangkat sekolah baru dicari ya. Iya, Pak. Oma juga menasihati Papa sejak masih kecil untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dari jauh-jauh hari. Karena kebiasaan menunda bisa membuatmu terburu-buru dan hasilnya tidak maksimal. Kiki juga sudah menyiapkan perlengkapan sekolah untuk besok. Sudah, Pak. Besok ada ulangan gak, Ki? Sepertinya nggak ada, Ma. Kiki nggak dengar ada pengumuman kalau besok ada ulangan. Meskipun gak ada ulangan, sebaiknya kamu tetap belajar, Ki. Jadi, kalau tiba-tiba harus ulangan, kamu udah siap. Kalaupun gak ulangan, kamu sudah memahami materinya sedikit demi sedikit. Dan nanti gak perlu belajar terlalu banyak sekaligus. Iya, Ma. Setelah makan malam, Kiki akan belajar. Tapi kalau Kak Kiki nggak ada ulangan, ngapain capek-capek belajar? Belajar secara teratur itu bikin kamu makin paham dan nggak gampang lupa sama pelajarannya, Tito. Iya, Tito. Nasihat Mama dan Papa itu benar loh. Begitu ya. Tapi kalau Tito sudah besar, apa masih harus mendengar nasihat dari Mama dan Papa? Tito, nasihat itu gak hanya dibutuhkan anak-anak saja. Mama pun masih membutuhkan nasihat dan petunjuk dari orang yang lebih mengerti. Dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk itu, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Nasihat itu seperti petunjuk di jalan, Tito. Saat Papa berkendara ke suatu tempat, Papa harus memperhatikan petunjuk jalan supaya tidak tersesat. Oh, Tito ngerti sekarang. Anak-anak, hari ini kita akan ulangan harian ya. Ulangan? Kok kemarin tidak diumumkan, Bu? Di awal semester, Ibu sudah memberitahu jika setiap bab materi pelajaran sudah selesai, kita akan melaksanakan ulangan harian, Niko. Jadi waktunya bisa sewaktu-waktu, tidak seperti ulangan semester. Saya tidak siap, Bu. Saya belum belajar. Sebaiknya, meskipun tidak ada ulangan, kalian belajar setiap hari. Lain kali, jangan menunggu akan ada ulangan dulu baru kalian mau belajar. Baiklah, sekarang kalian siapkan alat tulis. Ibu akan membagikan kertas soalnya. Kayaknya nanti hasil ulanganku jelek deh. Aku nggak belajar sama sekali. Nasihat Ibu Lina itu benar, Niko. Kita harus tetap belajar meskipun nggak ada ulangan. Jadi kita nggak akan panik saat tiba-tiba ada ulangan seperti tadi.
Untung aku nurut sama mamaku. Mama menasihati aku untuk belajar meskipun gak ada ulangan. Mamaku juga suka menasihati aku, Ki. Aku sampai bosan mendengarnya. Niko, ayo belajar. Niko, ayo baca buku. Niko, ayo begini. Niko, ayo begitu. Kok kamu begitu sih sama mamamu? Nasihat orang tua itu baik loh. Iya, Niko, kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Mereka tahu apa yang baik untuk kita. Kita sudah besar, Ki. Ngapain dinasihatin terus? Niko, kita butuh nasihat dari orang yang lebih tua. Mereka lebih tahu banyak hal. Kalau nggak dari mereka, kita dapat petunjuk dari siapa? Sudahlah, bosan aku dengar omongan kalian. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sikap rendah hati dalam menerima nasihat. Apakah ada di antara kalian yang nggak suka menerima nasihat? Menurut kalian, kenapa ada orang yang tidak suka menerima nasihat? Karena sudah besar, Pak. Kita tidak perlu dinasihati terus. Menurutmu begitu ya? Lalu, apalagi anak-anak? Karena malu, Pak. Kalau bertanya atau minta nasihat, nanti disangka tidak tahu atau tidak bisa apa-apa. Ya, kadang seseorang merasa sudah cukup pintar dan tahu banyak hal. Jadi, tidak membutuhkan nasihat dari orang lain. Kalau kita yakin bisa menyelesaikan semuanya sendiri, tidak harus diajari kan, Pak? Tahukah kalian, membutuhkan nasihat dan meminta petunjuk adalah hal yang baik. Banyak orang di sekitar kita yang siap membantu, memberi petunjuk, dan memberi arahan tentang berbagai hal. Terkadang Tuhan memberi kita petunjuk lewat orang tua, guru, dan orang-orang yang sayang pada kita. Jadi, kita nggak perlu merasa malu saat meminta petunjuk ya, Pak? Tidak, Kiki. Dengan meminta nasihat, kalian justru menunjukkan bahwa kalian ingin belajar dan berkembang. Itu adalah sikap yang baik. Orang tua kalian, guru-guru, atau orang dewasa lainnya selalu siap membimbing kalian. Semua itu agar kalian tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus menerima nasihat sampai umur berapa sih, Pak? Niko, nasihat diperlukan orang tanpa batas usia. Dalam hidup ini, kita membutuhkan petunjuk dari firman Tuhan agar dapat menjalani hidup dengan baik dan benar. Firman Tuhan itu bisa kita baca dari Alkitab, kita dengarkan dari khotbah, atau berupa nasihat dari orang lain. Saya belum mengerti, Pak. Baiklah, Bapak akan memberi contoh. Kalian pasti tahu siapa Daud kan? Daud adalah raja Israel yang besar dan namanya termasyur di antara bangsa-bangsa lain. Tapi, meskipun dia adalah raja yang besar, dia tetap rendah hati dan merasa membutuhkan petunjuk dari Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia selalu memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan, bukan hanya mengandalkan kepintaran atau kemampuannya sendiri. Daud tidak sombong dan mau menerima nasihat ya, Pak. Jadi itu sebabnya Daud bisa menjadi raja Israel yang hebat. Betul, Di. Jadi anak-anak, kita harus menghargai nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Itu semua adalah wujud dukungan dan kasih sayang yang diberikan Tuhan agar kita bisa menjadi lebih baik. Teladan dari Raja Daud juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita diajak untuk selalu berdoa, memohon petunjuk, dan tidak mengandalkan diri sendiri. Jadi, apakah masih ada di antara kalian yang merasa tidak membutuhkan nasihat atau menganggap nasihat dari orang tua itu tidak penting? Tidak, Pak. Bagus, anak-anak. Bersyukurlah bahwa kalian memiliki orang tua dan orang-orang yang mengasihi kalian, sehingga mereka mau memberi nasihat. Itu semua untuk kebaikan kalian. Dengarkanlah dan patuhilah nasihat dari orang tua kalian. Satu hal lagi, jangan hanya menunggu nasihat, tapi kalian juga bisa memintanya jika membutuhkan. Jangan bersikap sombong atau malu untuk meminta nasihat ya.
Baik, Pak Tino.